Ada asatizahnya yang berpindah dan lain sebagainya. Itu guru anak-anak kita. Siapapun yang pernah diajar oleh guru-guru ini, ajarkan ke anak-anak untuk mentakzimi guru-gurunya. Kita doakan sama-sama. Ana izin menyebutkan asatizah, mungkin sebagian ada yang belum tahu. Semoga doa-doa kita teriring untuk mereka semua yang berkhidmat dimanapun, karena itu guru anak kita yang dulu nemenin anak-anak ayah bunda ngompol, ingusan, nangis, kabur, tidak mau majelis. Dengan sabarnya mereka membersamai. Tuan Guru Ustaz Silmi Aulia, Tuan Guru Ustazuna Edi Susanto, Ustazah Izzah Mubarokah, Ustazah Tuti Indriani, Ustadz Irfan Mubarok, Ustazah Nisa Ulil Albab, Ustazah Nurul Fauziyah, Ustazah Suryani Akhtasuri, dan Ustazah Solihah. Kita doakan sama-sama beliau, guru anak-anak kita yang telah banyak sekali berkhidmat, mengorbankan banyak hal untuk anak-anak kita sampai bisa saat ini. Ya, maka doakan mereka ayah bunda dan tetap menjaga ukhuwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan ini Ana ingin memberikan pesan dan kesan saya selama kurang lebih 2 tahun mengajar Ananda. Ya, beragam memang. Kalau Ustadz ingat-ingat dulu zaman Ustadz ngajar kalian di Konuni 2B itu, Masya Allah, jadi teringat wajahnya Ayas ya, yang sempat nge-freeze pada saat ketika menyetorkan hafalannya ke Ustadz. Ingat juga ya Adam ya, sampai nangis. Dan masih banyak lagi ya, Raji, Omar, dan yang lain. Masya Allah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang jelas teman-teman, banyak sekali kenangan-kenangan indah yang Ustadz simpan di memori Ustadz. Ya, sudah masanya sebentar lagi Ustadz Edi harus memenuhi tugas untuk dipindah tugaskan ke Balikpapan. Ustadz cuma ingin memberikan pesan ya, pesan ke teman-teman semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap perjumpaan itu pasti ada perpisahan ya. Dan pada momen perpisahan ini sebenarnya yang mungkin menurut sebagian orang berat, tapi bagi Ustadz pribadi perpisahan itu tidak berat. Yang berat itu kenangannya ya. Mengingat kenangan-kenangan itu loh yang berat ya. Jadi ya kenangan-kenangan kita selama di Konuni 2, Konuni 3 itu banyak ya, apalagi yang sudah ada 3 tahun sama Ustadz Edi. Insyaallah atadzakkar dzalika daiman abadan ya. Ustadz akan mengingat itu selamanya insyaallah. Nah teman-teman, kalau pesan Ustadz ya, pesan Ustadz tidak banyak. Yang pertama, tolong teman-teman tadabburi satu ayat Quran surat
Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullahi yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian di muka bumi ini. Sampai kapanpun kalian nanti berkelana menuntut ilmu, entah masih di Indonesia atau keluar negeri sana, pastikan dalami makna ayat ke-7 surat Muhammad ini. Lalu kemudian tentu teman-teman harus merasa bersyukur terus setiap waktu. Mengapa? Karena kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengingat ayat-ayat Allah, orang yang selalu berada dalam nikmat terbesar, yaitu menjadi seorang murid. Ya, karena Ustaz pernah sampaikan, ala fa inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia itu hina dan apa yang di dalamnya juga hina, illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan orang-orang yang menjadi followersnya orang-orang yang mengingat Allah. Lalu Rasulullah sebutkan secara khusus wa alimun wa muta'allimun, dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, itu Allah sebutkannya secara berurut. Dan ini ya, orang yang mengajarkan ilmu dan penuntut ilmu ini Allah sebutkan secara khusus. Ya, ketahui itu. Makanya teman-teman, kesan Ustadz selama Ustadz belajar sama kalian, Qanuni 3B itu terbaik. Qanuni 3B itu is the best ya. Jadilah orang yang menuntut ilmu, atau nanti pada satu titik jadilah orang yang paham dan sadar kalau kamu itu paham. Ya, jadilah kalian orang yang tahu dan sadar kalau kalian itu tahu. Pahami juga kata-kata Ustadz yang paling akhir ini, karena Imam Al-Ghazali menyebutkan tingginya derajat manusia adalah saat ketika dia mencapai satu puncak ini, yaitu menjadi orang yang paham dan sadar kalau dia itu paham. Karena banyak orang yang ternyata dia tidak paham tapi mengaku paham. Ada juga orang yang sebenarnya paham tapi tidak sadar dirinya paham. Maka Ustadz pengen satu saat nanti kalian tuh jadi orang yang paham dan sadar kalau kalian itu paham. Semoga bermanfaat pesan dari Ustadz. Insya Allah nanti satu saat kalau ada di antara kalian yang berkehendak untuk berdakwah di Kalimantan, hubungi Ustadz Edi. Nanti Ustadz akan jemput kalian di Bandara Balikpapan ya. Ustadz akan sambut kalian. Masya Allah ya. Akan datang waktunya kalian, akan datang masanya untuk kalian juga akan pergi sama seperti Ustadz, mengabdikan diri untuk umat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ingat, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ukurannya itu, kalau kalian belajar terus kalian nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, atau kalian punya profesi ya, entah kerja dimanapun kalian nanti, kalau ternyata nggak ada manfaatnya untuk umat, tinggalin, nggak ada manfaatnya. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Akhiru kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah anak-anak kecil yang ingin mengangkat kisah istri tentang penggunaannya. Inilah anak-anak kecil yang melakukan kebenaran sendirian di tengah sikap benci saudara-saudara mereka. Inilah anak-anak kecil yang melukis surga di masa depan mereka di tengah sejawat mereka berlomba meninggikan bangunan dan membeli bola. Inilah anak-anak kecil yang mengajari kita tentang berjuang tanpa dikenali, berperang tanpa menggolimi, marah tanpa mendendam, bersaudara walau disakiti, bersuara kerakyatan tanpa ambisi kekuasaan, membebaskan negeri bukan menggadaikan, akhidah yang tak hanya di atas kertas, kreativitas kebaikan tak hanya modifikasi kebatilan. Inilah anak-anak yang
Wahai Ustadz, kesabaran dan keikhlasanmu menjadikan ilmu bermanfaat bagi kami. Meski singkat dan sederhana, ucapan perpisahan ini menjadi bentuk penghargaan atas segala jasa Ustadz Edi. selama membersamai kami, Kutub Al-Fatih Tangsel. Jika dihitung, tentunya jasa Ustadz tidak ternilai. Terima kasih Ustadz Edi. Tidak ada satu orang pun yang siap dengan perpisahan. Karena selalu menyisakan rongga kecil yang hilang dalam hati. terima kasih Ustadz Edi. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyertaimu. Kami harap Ustadz tidak melupakan kami. Caramu mengajari dan mendidik membuat kami ingin terus belajar denganmu. Namun Allah telah menakdirkan bahwa Ustadz harus berkaya lebih dan jihad yang lain. Namamu akan selalu kami kenang, wahai Ustadz. Terima kasih atas perjuangannya selama ini. Semoga sukses di tempat yang baru. Selamat berjumpa lagi Ustadz Edi. Bimbingan dan didikanmu bagaikan oasis di padang pasir. Kami tahu banyak ilmu dari engkau. Doa terbaik dari kami selalu menyertai. Ustadz, tak menyangka pertemuan kita sesingkat ini. Terima kasih atas semua ilmu Dan nasihat yang telah engkau berikan. Terima kasih atas semua ilmu dan nasihat yang telah engkau berikan. Sampai bertemu lagi di kemudian hari Ustadz, insya Allah. Semoga sukses di tempat yang baru. Mohon dimaafkan segala kesalahan Mika dan teman-teman. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Sampai bertemu lagi di kemudian hari Ustadz. Nahnu nuhibbuka fillah ya Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu